itu salah satunya yang sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam di dalam hadisnya, yaitu tidak akan masuk surga bagi seseorang yang walaupun di dalam hatinya terdapat mithqala dzarratin minal kibr, walaupun sebesar biji sawi itu tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena ada sifat-sifat yang mana itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang bisa menyombongkan dirinya, yang berhak itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempunyai kekuasaan. Semua yang ada pada diri kita ini semua titipan. Kita dikasih kepintaran, itu titipan dari Allah. Kita dikasih kekayaan, itu titipan dari Allah. Kita dikasih kekuatan badan, itu titipan dari Allah. Tidak ada yang bisa kita andalkan pada diri kita dan apa yang ada pada diri kita. Allah angkat waliyadzubillah, ya, Allah angkat akal kita, kepintaran kita hilang, waliyadzubillah. Allah angkat kekuatan kita, tidak ada. Maka kita banyak melihat contoh-contoh seperti petinju yang luar biasa, legendaris dan yang sebagainya. Tapi ketika Allah angkat kekuatannya, angkat gelas itu tidak mampu. Kenapa? Karena itu tadi. Maka kita ini dianjurkan untuk bisa tasarruf, melakukan, menjalani apa yang telah Allah berikan itu dengan apa? Syukur. Ketika kita bisa bersyukur, ya, bisa ngerem dari yang ada di dalam batin kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambah dari semua aspek, mau keberkahan, mau rahmat, mau kekuatan, mau kekayaan, mau kepintaran, mau semua itu. Makanya dikatakan kalau sudah diberikan keberkahan, kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, habba idza turikatil maula talaqiyal hubub. Satu biji kalau Allah kasih berkah maka akan menjadi berbiji-biji. Satu biji kalau Allah kasih berkah maka akan menjadi berbiji-biji. Artinya sedikit ilmu yang kita miliki tapi Allah kasih berkah maka akan menjadi lautan ilmu. Harta, sedikit harta tapi Allah kasih berkah maka akan mencukupi daripada semua kehidupan kita. Semua keberkahan itu artinya ziyadah, tambahan. Artinya semua ketika yang mana Allah berkahi itu yang kita akan bisa, kita akan mencukupinya. Nah, kemudian ada lagi setara dengan kibir, setara dengan sombong. Apa itu? Yaitu riya. Ya, riya. Riya ini juga termasuk daripada penyakit hati. Maka riya ini ada beberapa ulama itu membagi menjadi 5. Orang-orang yang riya ini itu terkadang dibagi sama ulama ini ada menjadi 5 disebutkan, ya. Jadi banyak dari aspek dari cabang-cabang riya itu banyak, tapi diglobalkan menjadi 5 bagian. Yang pertama riya di dalam agama, yaitu riya di dalam agama dengan apa? Dengan badan. Riya dengan badan. Contohnya kalau andai kata ada orang mempunyai badan yang kurus, contoh dikatakan orang yang mempunyai badan yang kurus, nah kemudian rambutnya acak-acakan. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada orang bahwa dia ahli ibadah. Untuk menunjukkan kepada orang bahwa saya ini, kenapa anda ini? Saya ini sering puasa, jadi badan saya kurus. Saya ini banyak puasa. Kenapa kok tidak terurus? Ente punya rambut dan ya. Saya ini dia mulai itu tidak pernah berhenti. Dan artinya apa? Menunjukkan dengan riya bil badan, ya. Dengan dengan badan. Atau dia menunjukkan bil badan bil athari sujud. Ya, dengan asar sujud. Ayo saya ini setiap hari sujud terus sampai hitam sini saya. Waduh, saya ini gini terus. Kita melihat mereka orang-orang yang ahli sujud, para aulia Allah dan lain sebagainya. Bukan kemudian kita katakan orang yang hitam itu tidak bagus.
Kita juga mengatakan bukan itu sebagai patokan mereka orang ahli ibadah juga. Ada orang yang sekali masuk daripada satu faham, kita ketemu bulan depan sudah hitam. Nah, cara sujudnya gimana itu? Nah, semacam itu. Agar juga kita melihat di depan mata juga kita. Seperti saya punya guru yaitu Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Ya. Apa? Tidak pernah meninggalkan sunnah sedikit pun. Sunnah awabin. Sunnah awabin, sholat sunnah awabin itu dia lakukan 20 rakaat ba'dal maghrib setiap harinya di masa sehatnya. 20 rakaat. Witir 11 rakaat, duha 8 rakaat, rawatib, qobliyah, ba'diyah dan lain sebagainya, dan sunnah-sunnah daripada hajat yang lainnya. Ya ndak hitam. Artinya bukan terus kemudian jadi patokan. Nah, itu bisa menjadikan mengarah kepada riya. Nah, bukan terus kemudian ada orang, tapi saya ini maaf saya hitam, tidak jadi masalah. Ya, bagus. Bukan tidak bagus. Bagus hal kayak gitu. Tapi bukan untuk dijadikan pamer. Bukan untuk dijadikan unggulan. Bahwa dia melebihi daripada orang-orang setara dia ataupun yang di atas dia. Nah, ini itu juga tidak diperbolehkan dengan hal demikian. Nah, kemudian ada lagi yang kedua, riya di dalam agama tapi dengan bil hay'ah, dengan gerakan atau dengan keserupaan. Artinya dengan meniru. Ya, itu juga bisa masuk dalam kategori riya. Ya, seperti contoh dia ini berjalan penuh dengan wudu, tawadhu, di depan orang itu terus kemudian gini. Untuk apa? Beda. Orang kita memang dianjurkan untuk bertawadhu dan lain sebagainya, tapi bukan untuk dipamerkan. Nah, ini jadi harus bisa ditimbang dalam hati kita. Ketika kita berakhlak kepada orang, ketika kita bertawadhu dan lain sebagainya, berakhlak bukan untuk dipamerkan bahwa saya ini orang yang paling berakhlak, atau saya ini orang yang tawadhu, atau saya ini orang yang mempunyai, kalau sudah pakai pakaian ini sudah seperti kayak saya ini ulama fulan, atau saya gini dan lain sebagainya. Itu bukan masuk dalam kategori itu tadi tawadhu. Tapi itu nanti di dalam masalah kategori itu riya, pamer. Ya, pamer. Seperti apalagi dengan gerakan dan lain sebagainya itu di dalam hay'ah. Ya, juga seperti ada orang tarku tanti butuh, meninggalkan dalam bersihnya baju. Kebersihan itu bagian dari iman. Tapi ada orang itu yang kumuh, bau dan lain sebagainya. Kenapa? Saya sufi, saya tawadhu, saya ini zuhud. Harap kayak gitu. Itu bohong malah kayak gitu. Itu malah menjerumuskan. Islam tidak mengajarkan orang untuk kotor. Nah, semacam itu. Nah, terus kemudian juga ada lagi yang ketiga, yaitu riya bil qaul, dengan ucapan. Ada riya itu dengan ucapan. Seperti dia mengucapkan dengan kalimat hikmah. Jadi semua ini perlu kita ketahui. Ada perihal itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang itu dijadikan tempat rujukan. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang itu kaya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang itu alim, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang itu jahil, itu ujian. Ada orang itu fakir, itu ujian. Jadi jangan kita merasa itu ketika kita sudah merasa cukup, kaya dan lain sebagainya, itu selesai ujian. Tidak. Istirahatul mukmin apa? Al-maut. Istirahatnya orang mukmin itu apa? Ya mati. Jadi jangan kita berharap ini istirahat ketika kita masa hidup. Artinya apa? Itu semua ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa? Yang menjadikan tenangnya jiwa kita apa? Qanaah.
Apa qanaah? Ridho dengan apa yang telah Allah tentukan. Ketentuan yang Allah berikan, ridho sudah selesai. Kalau Allah sudah menentukan, maka ya kata Imam Haddad apa? La tuksir hammuk makudir yakun. Jangan kau memperbanyak kesumpekanmu, jangan kau memperbanyak kesulitanmu. Sesuatu yang Allah takdirkan itu yang terjadi. Oh kita sekarang senang, ya ini ketentuan Allah. Oh ini sekarang kita gembira, ketentuan Allah. Oh ini sekarang kita sumpah, ya ini ketentuan Allah. Oh ini sekarang kita sedih, ya ini ketentuan Allah. Bukan kita selama kita bakal gembira terus sampai tidak ada. Semua itu roda berputar. Dan Allah tidak akan membebani hambanya melebihi kapasitas hamba tersebut. Tidak ada. Yang ada itu apa? Hamba itu putus asa. Hamba itu sampai apa namanya? Putus asa. Tapi ketika Allah beban itu tidak. Maka segala sesuatu itu ada hikmah. Kuluse fihi saleh. Segala sesuatu itu ada baiknya. Kuluse lahu hikmah. Segala sesuatu itu ada hikmahnya. Walaupun sesuatu itu melalui orang yang mendolimi kita, tidak harus dari orang yang baik. Maka pernah ada satu kejadian itu, satu orang tua duduk, orang tua perempuan tua renta, dia membawa tongkatnya, kemudian tongkat itu jatuh. Ya dia sudah tua renta gitu, dia mau ngambil, di sebelahnya ada anak muda lagi berdiri di pinggir di sebelah pohon, dan itu lagi makan anaknya itu, orang muda itu. Kemudian dikatakan, orang tua itu mengatakan, wahai nak tolong ambilkan tongkat saya. Enggak mau. Padahal jarak setengah meter kok gini aja dapat. Enggak mau. Enggak. Diam tok dia. Akhirnya orang tua itu tidak mau bangun. Orang tua itu bangun, langkahnya 2 langkah, 3 langkah untuk ngambil tongkat itu. 3 langkah dia ngambil tongkat, tahu-tahu kan sebelah di belakang kursi itu ada apartemen. Tahu-tahu jatuh meja besar jatuh di tempat dia duduk. Kalau sekiranya ini anak tadi ngambilkan, ya tidak kejatuhan meja tadi. Sampai orang tuanya ya terima kasih, karena engkau tidak mau mengambilkan ini tongkat. Sekiranya engkau mengambilkan tongkat, ya saya kejatuhan meja ini tadi. Artinya apa? Kulusih lahu hikmah. Ada hikmah. Jadi jangan ketika kita ada satu kejadian ini Allah sudah siapkan hikmah di balik ini apa. Makanya anna inda dzanni abdi bi falyakun nabi masya. Saya bersama prasangka hambaku. Ya. Saya bersama di dalam prasangka hambaku. Maka berprasangkalah kepadaku, terserah. Maka segala sesuatu itu harus dibalikkan husnudzon baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan bisyariah. Ya. Tidak bisa kita untuk tanpa tazkiyatul nufus. Tidak bisa. Kalau kita mau berbicara ilmu Allah, kaltahar, seperti dikatakan, seperti kita melempar jarum di tengah lautan yang luas, kemudian kita cari itu jarum. Ya. Kalau masalah kita tahu tentang ilmu kita dalam masalah tasawuf, masalah fikih, masalah tauhid, itu teori. Tapi ketika kita berjalan di dalam kehidupan kita, itu prakteknya. Jadi ketika bagaimana cara kita menerapkan ilmu tasawufnya, bagaimana kita menerapkan ilmu tauhidnya, bagaimana cara kita menerapkan ilmu fikihnya, itu amaliyah di dalam kehidupan. Makanya di dalam Thariqatul Alawiyah disebutkan al-ilm wal amal wal wara' wal khauf wal ikhlas. 5 perkara ini asas fondasi daripada Thariqah Al-Alawiyah. Yang pertama ilmu. Yang kemudian al-amal. Kemudian al-khauf wal wara'. Yang terakhir tingkatan adalah ikhlas.
Ya, sudah ikhlas sudah. Ya. Ini enggak, sekarang ini ya ini tadi sudah bisa alif bata, kemudian ngajar fikih, ngajar ini pakai sorban, pakai ini kanu alama kabir, akan menjadi seorang alama. Ya, nah itu salah satu Pak, itu bisa terkena penyakit berdampak itu, ya ria, ya sombong, ya ujub dan sebagainya, daripada penyakit hati. Maka kita ini perlu ketahui bahwa tawadu ini, akhlak di dalam kehidupan kita ini adalah sumber. Maka kata Rasulullah SAW, aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Paling banyak penghuni surga itu kata Rasulullah ada dua, orang yang bertakwa sama orang yang akhlak yang baik. Iya. Orang yang akhlak baik, orang akhlak baik itu diterima di semua kalangan, diterima di semua kalangan. Mau orang dia orang pejabat, mau dia orang alim, mau dia orang yang punya masa, mau dia orang yang kuat, mau dia orang lemah, ketika dia berjalan dengan akhlak, diterima. Akhlak ini artinya juga salah satu dia bisa mengkondisikan posisinya dia, ya kan? Oh ini orang, jadi bisa mengimbangi daripada tabiatnya orang. Oh ini orang ini ya sudah kayak gitu, ya sudah kita tidak lebih dari, makanya orang yang bijak itu ya, dia ini muamalah, dia bergaul, dia muasyarah, dia yatakalam qadar uqulihim. Mereka itu selalu berbicara, dia menghadapi orang itu menurut kadar akalnya orang itu. Nggak bisa, ini akalnya anak TK mau diajak ngomong seperti anak SD atau SMP, nggak mampu. Ini akalnya anak SD mau diajak ngomong anak kuliahan, kita berbicara seperti menghadapi anak kuliahan, ya nggak mampu. Kita yang contoh, kita ngajar anak TK, jangan disamakan kita ngajar seperti anak SMA. Nggak bisa, semua itu ada porsinya masing-masing. Jadi perlu diperhatikan dalam hal-hal kaidah semacam itu. Kemudian ada lagi ketika dia atau yang ketiga tadi bin nutuk ya, bin dengan ucapan, seakan-akan ucapan dia ini yang paling bijak, omongannya dia ini yang paling didengar, ya, dan semacam itu. Ketika dia ini, tapi hati-hati ini bagi mereka, karena kenapa? Karena banyak mereka para salaf itu yang yaitu ketika dia ngaji atau qasidah atau apapun, niatkan lillahi ta'ala, ya, jangan mengatakan mana ini suara saya ini yang paling bagus, suara saya ini paling ini. Makanya at-tamtid di dalam azan itu makruh. Jadi kadang ketika azan itu jangan sampai dilakukan, itu dikatakan itu makruh hukumnya. Ya itu, jadi takutnya apa? Kalau sudah timbul riya, ya sudah, ketika kita bersalawat suara kita bagus, walhamdulillah, ini bentuk syukur kita, saya aplikasikan untuk madad Rasulullah SAW. Untuk ketika azan untuk memanggil orang sholat, batas itu. Tidak ada masuk ke ranah dia paling bagus, ranah dia paling dicari, paling dia dibutuhkan, atau dia paling, itu namanya penyakit. Ya, itu namanya penyakit. Nah, terus kemudian dikatakan yang ketiga tadi ya. Nah, terus kemudian yang keempat, riya bil amal. Ya. Riya bil amal. Ya, ini riya dengan amal apapun juga, amal apapun, seperti dengan sholat, ya, dia panjang-panjangkan, dia turun diam, berdirinya panjang di Munas, supaya orang melihat bahwa dia ini memang ahli sholat, ya, melihat ahli sholat. Terus kemudian dia ketika bersedekah, ya, disebutkan, terus kemudian saya paling banyak ini, ini saya ini, dan lain sebagainya. Ada yang sedekah juga, saya tadi nyumbang, enggak banyak, cuma 100 juta saya nyumbang buat ini. Yesus ada riya.
semacam itu. Ketika sudah keluar, sudah ini titipan dari Allah, sudah selesai. Ketika keluar sudah tidak balik lagi, sudah. Kenapa? Karena orang yang seperti dia beramal dan lain sebagainya, itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjanjikan, sudah menyiapkan alasannya itu sudah menyiapkan. Jadi jangan sampai riya atau hebat dengan amal ini yang juga bahaya. Seperti dia lama sujudnya, lama rukuknya, ya terus kemudian ketika sholat, terus kemudian ketika dia berpuasa atau ketika dia bersedekah, ya sudah. Kalau kita beramal, ya bahkan ketika waktu sebisa mungkin itu ya tertutup. Kalau itu pun ketahuan, ya Allah, ya sudah. Bahkan sampai dikatakan ketika itu sholat puasa sunnah, Anda bertamu ke rumah orang, ketika itu puasa sunnah yang bukan betul-betul nazar atau bukan yang muakkad, yang betul-betul dianukan, batalkan. Untuk apa? Untuk menghormati dari sahibul bait. Sampai semacam itu batasannya. Ya jangan dia berpuasa mau bertamu ke rumah orang. Oh, saya lagi puasa, saya lagi ini. Nah, terus kemudian bawa tasbih. Kenapa diajak ngomong tasbih? Dan saya lagi ngamalkan sholawat atau lain. Nah, kan? Jadi memang penyakit itu macam-macam. Malah ngawur. Nah, jadi ketika dia mau berapa, yang mau dibanggakan tidak ada. Ya, mau dibanggakan apa itu sudah tidak ada lagi. Yang penting kita ini sudah minta ridho Allah. Udah itu paling tepat, permintaan kita ini ridho Allah sudah. Allah ridho sudah. Apapun yang kita lakukan insya Allah bisa terjamin, ya terjaga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sampai dikatakan yang pernah saya sebutkan kemarin, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ya, mereka punya tipu muslihat, Allah punya tipu muslihat juga, artinya perlindungan di dalam tipu muslihat mereka. Dan Allah sebaik-baik tipu muslihat di dalam melindungi. Makanya berapa banyak kita dengar di berita ini, ini. Tapi orang-orang min ahlillah, orang-orang kekasihnya Allah, ya, atau orang-orang yang mempunyai ikhlas dan lain sebagainya, yang berjalan di dalam syariat, dijaga sama Allah sehingga tidak kena dampaknya keadaan pemimpin zalim. Mau krisis, mau itu BBM naik, mau apapun, ini orang tidak kena dampak. Siapa mereka? Orang-orang yang dipilih, yang dijaga sama Allah. Ya. Nah, terus nanti kalau kita tidak bersuara, kita mampu apa? Kalau kita mampu ya kita jalani. Tapi kalau kita tidak mampu, Allah, ya kan? Kita minta sama Allah, Allah akan munculkan orang-orangnya. Ya, Allah akan munculkan siapa nanti orang-orangnya semacam itu. Paham itu ya. Terus kemudian yang keempat itu ya. Adapun yang ke berapa? 5 ya. Yang kelima yaitu riya dengan ashab atau teman, ya. Riya dengan teman atau wazairin. Zairin itu para penziarah. Riya dengan teman, temennya banyak. Atau zairin, dia selalu diziarahi, didatangi, dikunjungi. Dia selalu dikunjungi. Terus kemudian dan juga selalu kumpul, punya kenalan dengan pejabat atau kenalan dengan orang kaya atau kenalan dengan orang alim dan lain sebagainya, dijadikan itu satu kebanggaan teriak. Jadi adapun orang yang saleh, orang yang mukhlis dan lain sebagainya, itu saling melengkapi. Iya kan?
Yang kaya melengkapi yang miskin, yang jahil yang alim melengkapi yang jahil, yang kuat melengkapi yang lemah. Itu kehidupan semacam itu. Jadi apa? Saling melengkapi. Kalau enggak ya enggak jalan. Kalau dia mau jalan mau apa? Kedudukan apa yang dia peroleh? Ya, kedudukan apa yang dia mau dapatkan? Banyak teman. Ya. Malah dikatakan apa? Ya sudah, jangan banyak kumpul. Kenapa? Karena kalau sudah banyak kumpul itu nanti bisa menjadikan apa? Ya ada, kalau kecuali fil khair. Kecuali kalau di dalam kebaikan. Kalau tidak di dalam kebaikan, seperti dia kumpul, nongkrong dan lain sebagainya, yang terjadi apa? Bermaksiat bisa. Macam itu. Dia banyak teman, banyak masa dan lain sebagainya. Ya Allah yang jaga. Ketika kita bawa akhlak, ketika kita bawa din dan lain sebagainya, terjaga. Walaupun di kampung itu tempat kampung tidak benar, tetap terhormat. Iya toh, ada buat. Ini yang perlu kita perhatikan di dalam permasalahan hati. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan tentang terusan dari pembahasan hati ini insya Allah. Amin. Rabbana wa fiqna wa ba'athna wa khairat wa bijana khairat wa masarat wa jani wa ta'at wa nama ibarik ya alatina wa fatul barakatuh rahim wa fikum bila ta'ati wa syukna birahim Allah wa barik lana wa bil halal wa ma'alikun naka sami wa nama wa lana wa walidina wa la'alatina wa la'alatina wa la'alatina wa muslimin birahmatika ya rahman rahim ya rahman rahim ya rahman rahim Allahumma nawwir qulubana wa qawalibana wa ida wasrah sudurana wa subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirrul Fatihah.